ini meskipun dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Baiklah, sebelum memulai acara kita pada pagi yang berbahagia ini, perkenalkan saya Sawitri. Saya adalah MC yang akan memandu acara ini sampai selesai pada nantinya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada peserta yang telah bersedia menghidupkan videonya. Kita memasuki ke susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan doa. Doa oleh agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa. Baik, selanjutnya kita membuka acara inti atau puncaknya acara ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang luar biasa. Narasumber yang pertama, narasumber yang masih muda, tampan, single tentunya. Beliau adalah alumni Universitas Gajah Mada. Kepada Bapak Krisna Widiananda SIP, disilahkan. Iya, terima kasih kepada Mbak Safitri untuk menjadi MC di acara kita hari ini. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pagi hari ini, Pak Tes, dengar? Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan webinar dengan tema peningkatan jiwa kebangsaan di lingkungan sekolah untuk mencegah intoleransi. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan dulu ya, supaya nggak kaku-kaku banget. Perkenalkan, nama saya Kresna Widiananda, umur 33 tahun, alhamdulillah masih single.
Saya alumni Universitas Gadjah Mada, jurusan Hubungan Internasional. Lulus tahun 2014. Jadi masih golongan tua ya. Nah, pengalaman saya pernah menjadi asisten dosen di jurusan saya, nggak lama, cuma 1 tahun. Setelah itu setelah itu bekerja di perusahaan swasta di Jakarta pada tahun 2015 sampai 2017. Setelah itu kembali lagi ke Jogja untuk mengerjakan proyek mandiri seperti itu. Dan kemudian pada tahun 2019 saya bergabung untuk tes CPNS di Kabupaten Bangka Tengah. Jadi saya masih CPNS nih statusnya, masih tahun ini. Insya Allah nanti tahun depan sudah menjadi PNS. Amin. Nah, kita kemudian masuk ke acara inti tentang toleransi. Kita siap dulu bentar ya. Pertama-tama analis wawasan tugas saya terutama pelajar tentang untuk wawasan kebangsaan. Kita bicara oke. Mencapai kita dulu etnik dari Sabang 640 kelompok etnik Islam, Protestan. Nah, di dalam dan multikultural. Seperti Amerika misalnya, atau sama dengan Indonesia. Masyarakatnya multikultural, tetapi masih multikulturalismenya. Kita punya suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, realita di dalam masyarakat bangsa Indonesia ini. Bangsa kita, founding fathers kita. Mana caranya Indonesia, maka terbentuklah yang namanya negaranya, yaitu Pancasila, yang artinya berbeda-beda. Nah, kan bangsa Indonesia yang apa sih yang harus dilakukan? Tidak apa ya namanya? Nah, disinilah lahir toleransi ini, yang berarti dengan sabar juga memiliki, maka toleransi antar umat yang beragama dan menghargai manusia yang beragama, sosial budaya, serta menghargai suatu perbedaan. Berarti toleransi ini, ya, misalnya si A punya pendapat yang mempunyai supaya A harus nurut apa perkataan B A, walaupun kita berbeda masing-masing seperti itu. Dengan intoleransi menunjukkan tidak tenggang rasa atau toleransi. Dari kata intoleransi yaitu kepandangan, sikap dan perilaku. Plural ini di masyarakat berdasarkan kelompok-kelompok tertentu ataupun kelompok sosial budaya. Mereka kadang-kadang menganggap bahwa kelompok mereka ini, bahkan di dalam juga kelompok kita mempunyai NU dan kelompok mereka sendiri memiliki berbagai. Jangan menganggap lebih benar daripada mereka, menganggap bahwa itu ada, janganlah agama lain itu kelompok agama lain atau jadi seperti itu. Menstigma, realisasi kelompok lain tidak benar seperti masyarakat. Seperti itu kan. Definisi jelaskan terdapat 4, yaitu memberikan kebebasan di dalam masyarakat. Banyak perbedaan adalah pengenalan masyarakat. Banyak terjadi penolakan untuk perubahan. Dalam hal itu tes ketika ada takut bahwa akan Islamisasi atau Kristenisasi. Seperti itu. Tetapi jika kita lihat konstitusi kita, pada pasal 29 ayat 2 berbunyi bahwa setiap negara menjamin kebebasan beragama setiap hak individu. Itu menjadi sebuah hak individu di masyarakat kita. Artinya protes-protes seperti itu merupakan sebuah tindakan yang salah di dalam sebuah kebinekaan. Jadi kita harus belajar untuk menerima perbedaan seperti itu. Contohnya adalah kalau kita berada di lingkungan sekolah, ada mendengar berita bahwa terjadinya pemaksaan jilbab kepada siswi non-Muslim, terutama di sekolah SMKN 2 Padang. Nah, di dalam Permendikbud itu sendiri,
jangan tidak ada larangan untuk tidak memakai atribut-atribut keagamaan tertentu. Tetapi juga kita tidak boleh memaksakan pemakaian atribut-atribut keagamaan tertentu di lingkungan sekolah. Jadi untuk siswi non-Muslim, kita tidak bisa memaksakan mereka untuk berjilbab. Nah, begitu juga sebaliknya untuk siswi Muslim yang sudah berjilbab, kita tidak bisa memaksakan untuk melepas jilbab mereka. Seperti itu. Yang kedua adalah human rights, mengakui hak orang lain. Untuk human rights atau hak asasi manusia, itu sudah dijelaskan di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar, di dalam Undang-Undang Pasal 28 ayat A sampai, kalau nggak salah sampai 10 ya, sampai J kalau nggak salah ya, saya lupa. Sudah harus buka-buka lagi tentang Undang-Undang Dasar. Pada intinya, kebebasan beragama adalah menjadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Di dalamnya juga terdapat hak asasi untuk hidup, untuk beribadah, untuk mencari pekerjaan, untuk menikah, dan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Hak-hak ini harus dihargai di dalam lingkungan masyarakat majemuk kita. Contohnya adalah hak selain hak untuk beragama, yaitu hak asasi manusia dalam lingkungan masyarakat. Ketika ada sebuah konflik ya, konflik tentang masjid yang konflik tentang pengeras suara masjid ya, yang sangat keras sekali bersaut-sautan di masjid-masjid di dalam sebuah masyarakat yang padat penduduk seperti di Jakarta misalnya. Nah, di Jakarta saya rasakan sendiri itu bagaimana di dalam sebuah masyarakat yang padat penduduk, masjid-masjid banyak, kemudian bersaut-sautan, lalu mengganggu orang yang betul-betul beristirahat atau bekerja di dalam masyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ada aturan memang untuk mengatur pengaturan suara masjid supaya tidak bising. Tetapi masalahnya banyak orang-orang yang protes terhadap pengeras suara masjid yang terlalu bising seperti itu. Tapi mereka tidak berani untuk melakukan sebuah protes karena dianggap bahwa mereka yang memiliki pengeras suara masjid itu mempunyai hak untuk mengeraskan suara di masjid seperti itu. Padahal kita hidup secara berdampingan. Nah, parahnya lagi pengeras suara masjid itu dipakai bukan untuk azan saja, tetapi dipakai untuk pengajian-pengajian atau nyanyian-nyanyian berbahasa Arab. Dan itu sangat mengganggu sekali ketika kalian hidup di dalam lingkungan padat penduduk. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu bukti bagaimana kita harus menghargai hak orang lain. Nah, yang ketiga ini adalah inklusif dan saling bekerja sama. Inklusivitas sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan sekolah, kehidupan di ruangan kerja, di lingkungan kerja, dan di lingkungan masyarakat. Contoh yang paling nyata adalah gotong royong atau misalnya kerja bakti di dalam lingkungan masyarakat. Jadi jangan menganggap bahwa kita itu kalau orang itu berasal dari misalnya etnis A atau B, tidak usah kita ajak
untuk kerja bakti atau gotong royong. Tidak usah kita ibaratnya kita ajak untuk bekerja sama di dalam sebuah kelompok. Nah, itu salah besar ya. Artinya semakin banyak kerjasama di dalam masyarakat, semakin banyak perbedaan, maka ide-ide yang ada di dalam masyarakat juga semakin banyak. Dan kita tidak tahu apakah ide-ide mereka yang berlatar belakang berbeda dari kita bisa apa namanya ya, bisa melahirkan sebuah solusi baru di dalam lingkungan masyarakat. Jadi intinya inklusivitas itu penting untuk menjadikan toleransi. Ya. Dan yang keempat tentunya percaya terhadap Pancasila dan NKRI. Semua contoh-contoh yang saya sebutkan di atas tadi sudah termasuk di dalam percaya terhadap Pancasila dan NKRI. Freedom of choice atau kebebasan beragama termasuk di dalam Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lalu tentang human rights, mengakui hak orang lain, itu juga sila kedua, inklusivitas dan saling bekerja sama termasuk pada sila ketiga dan sila keempat. Seperti itu. Lanjut ya. Nih. Nah. Sebentar. Kalau kita lihat sebagai yang pertama sudah jelas ya bahwa dengan orang-orang yang dari agama dari kita harus pernah kepada orang pandangan mereka salah atau fanatisme. Fanatik menganggap bahwa pandangan kita menjadi sebuah konflik. Yang satu memaksa minoritas untuk ikut adalah eksklusif di dalam itu. Yaitu ini juga melahirkan hidup di masyarakat, maka latar belakang yang keempat adalah ideologi kita berbahaya sekali. Kalau mereka berawal bahwa mereka merasa benar, mereka memaksa di dalam pengeboman bunuh diri. Ibaratnya menjadi sebuah kasus masyarakat kita atau diperangi oleh kita. Balik pertanyaan, saya mengambil karena Pak pendidikan di lingkungan. Yang kedua adalah seksual, khusus kepada Pak, kok tidak ada dosa ini karena lingkungan sekolah kita di dalam lingkungan saya, Pak Nada dosa pendidikan atau membereskan sekolah kita seperti itu. Contohnya saya pemaksaan jilbab di 2021. Latar belakangnya kita lihat bahwa memprotes pihak SM memakai pakaian berkerudung di sekolah. 3 kali dipanggil ke ruang siswi lain yang memakai. Nah, menjadi sebuah viral kalau enggak. Nadiem kemudian memprotes di SMKN 2 Kodam dengan melahirkan seperti penggunaan atribut dan tidak boleh memakai atribut dan keagamaan di sekolah. Aturan-aturan dimaksa melepaskan atribut agama. Yang kedua adalah kasus intoleransi yang berbau sara di SMAN 58 Jakarta. Bermula dari pesan guru di media sosial. Guru TF memilih paslon 3 beragama Islam. Outputnya manggil dan menegur guru yang Kepsek menilai guru kasusnya pemilihan ketua OSIS di mana memilih ketua OSIS karena ia mampu untuk memilih. Itu baru di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Pemilihan pilkada, ya. Politisasi agama ini, politik sara. Ya. Terutama kasus di Jakarta. Di Jakarta pada tahun kalian tahu pilkada Ahok pilkada pada saat yang beredar kita terutama masjid-masjid hanya untuk tidak menerima non-muslim karena dianggap bagi sebagian besar kalangan kepemimpinan bukanlah uang. Nah, pasti kedewasaan kenapa kita tidak boleh melihat pemimpin pada agama jejaknya. Itu adalah ciri memiliki peningkatan dari yang semula kewalian juga rekam. Ketika ada ingin jadi presiden atau misalnya orang non-muslim ingin jadi ketua OSIS, ya kan? Mereka hanya melihat latar belakang agama dan etnis tertentu, tapi mereka tidak melihat kualitas orang tersebut. Ya. Padahal kita juga punya hak yang sama untuk memilih orang ataupun dipilih ya di dalam sebuah masyarakat politik. Dalam sebuah masyarakat politik itu diatur oleh undang-undang.
Seperti itu. Di undang-undang tidak melarang kok bahwa ada agama tertentu, ada penganut agama tertentu yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden ataupun ketua RT ataupun ketua OSIS. Itu semuanya sah-sah aja karena kita punya hak dan kewajiban yang sama di dalam masyarakat. Seperti itu. Contoh ya. Lanjut. Mana nih? Aduh. Lama. Macet, Pak, macet. Macet. Toleransi ini saya adalah kurangnya pemahaman wabah. Nah, itu perlu oleh kelompok agak. Jadi pemahaman wawasan kebangsaan yang tidak mendukung minoritas kan bahwa peraturan-peraturan adanya pembiaran ini dari kelompok minoritas terhadap dengan dalam kewajiban yang sama. Semua masyarakat atau depan hukum seperti itu ya. Setelah saya toleransi salah satunya kita wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa dan persatuan wilayah dalam bernegara agar menempatkan mengembangkan persatuan KRI yang merdeka mewujudkan perbedaan bangsa lain. Wawasan kebangsaan ini yang berbeda dengan suatu yaitu adalah bersatu berbeda-beda seperti itu ya. Ini yang pertama, paham yang Maha Esa, yang kedua yang bebas, berbangsa, yang kesetiakawanan sosial, berada ke sila kelima, kepada seluruh bangsa dan keselamatan. Lalu demikian rupa, jadi kita atau memberi tempat kepada fanatik. Dengan wawasan kebangsaan Indonesia telah berhasil berinya. Itu goal mereka bersatu, bangsa yang maju dengan bangsa lainnya. Prestasi-prestasi sudah bisa membuat roket. Apakah kita tidak mengikuti langkah-langkah jejak mereka? Misalnya di masa depan sudah saya atau industri itu bisa perkembangan iptek. Gimana kita ibaratnya ribut kelompok A itu lebih benar dibandingkan kelompok yang lain seperti itu. Maka kita tidak akan maju, tidak akan pernah belajar dari negara-negara yang sudah prestasinya sudah wow gitu ya. Seperti itu. Janganlah ada konflik. Mari kita maju bersama-sama untuk memajukan bangsa ini ke depan. Ya. Lanjut. Macet. Oke. Oke, ya keberagaman, ketat, kejahatan berdiri. Nah, yang ini yang toleransi baik antar umat ada kelompok yang memaksakan untuk tertentu, ya, sehingga menginginkan NKRI menjadi leluhur budaya bangsa. Akibat darinya seperti gambar tersebut dan juga mana kita berikan solusi-solusi terpecah belah yang lainnya, maka kita bisa mewujudkan mencerdaskan saja ikut aktif. Nah, ada Pancasila 1940 yang keempat, Bhinneka dalam fungsi dan kedudukan negara, yaitu ideologi sebuah fungsinya sebagai mengatur bangsa unsur-unsurnya ya pijakan penyelenggaraan bangsa dan bernegara. Pandangan hidup sebagai jiwa bangsa artinya segala bersumber kepada Pancasila, bangsa Indonesia ini. Nilai ketuhanan, yang kedua adalah kemanusiaan, sila ketiga kerakyatan, dan apal ya sila kelima karena sila dari satu. Mana penerapan nilai? Penerapan Pancasila memaksa agama dan kepercayaan terhadap menghormati dan bekerja menghormati pembangunan tempat ibadah. Karena kita menganggap bahwa agama merupakan agama kita boleh memaksakan kewajiban mereka gitu. Yang kedua, bantu tanpa membedakan di lingkungan sekolah, dan yang ketiga toleransi. Nah, ini masyarakat yang toleran, masyarakat sih pada dasarnya sikap empati maka orang lain. Gitu. Jadi itu kesulitan, tetapi dengan kita maka kita tidak membantu. Ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang pertama adalah jelas memegang teguh ideologi Pancasila dan NKRI. Yang kedua menolak radikalisme dan terorisme. Ya. Yang ketiga menolak berita hoax yang memecah belah persatuan bangsa. Untuk hoax ini sangatlah penting karena di dalam masyarakat yang era modern ini banyak informasi-informasi beredar yang tidak tidak begitu benar di masyarakat. Ya.
Jadi kita harus memahami bahwa informasi itu harus diolah dulu. Nah, karena kita tidak ingin agar masyarakat itu ribut, agar masyarakat itu ibaratnya berkonflik gara-gara informasi yang tidak penting atau tidak benar di masyarakat. Nah, untuk kasus medsos sendiri yang paling banyak saya temui adalah kasus ujaran kebencian. Itu juga penting ya, kasus ujaran kebencian di medsos yang sangat berkembang, yang dapat memicu konflik-konflik di masyarakat. Khususnya banyak influencer tertentu yang menggunakan medsos untuk ibaratnya mengumpulkan pengikutnya, kemudian juga menjadi sebuah modal mereka untuk entah itu marketing ataupun untuk tujuan politis tertentu ya, seperti itu. Jadi saya katakan saja sejujurnya bagi orang-orang seperti itu bahwa mereka itu tidak menghargai perbedaan orang lain di masyarakat, seperti itu. Banyak kasus orang-orang yang kemudian pindah agama dari satu agama ke agama lain, tetapi dia berani untuk mengajarkan orang lain agama-agama yang baru dengan merendahkan agama dia yang dia tinggali, seperti itu ya. Itu sudah banyak contoh kasusnya. Lanjut. Silakan. Yang kedua, buku agama, ras, dan di awal-awal bahwa sangat tegang pada saat saya rasakan pada saat itu pemilu dan pilkada. Yaitu udah, saya pikir Indonesia mereka mendengar berita atau melakukan kebijakan saya mencoblos presiden juga atau ada akan Indonesia seperti itu. Jadi kalian harus salah satunya adalah mengikuti pemilihan presiden. Jadi kalian juga pasti di dalam pemilihan, ingat jangan pernah hal yang berbau sara di depan nilai-nilai keadilan sosial, tempat ibadah. Dan ketiga, menghormati suara di masjid dan itu sebagai salah satu hari dalam konteks. Kita lanjut pada konteks ayat 2 Undang-Undang Dasar, tiap-tiap penduduk menurut agama bahwa kita ini seperti itu. Nanti jika ada ingin berpindah agama, stay di agama, jangan ditakutkan ingin berpindah agama dalam pasal 29 45. RI berdasarkan pasal negara Indonesia. Nah, Indonesia semangat Pancasila. Kita itu bukanlah menjadi sebuah terutama maka kita harus menyadar jangan pernah atau jangan menganggap bahwa kita harus mengesampingkan, itu tidak boleh ya. Kita Pancasila yaitu beraneka ragam tunggal meskipun berbeda-beda satuan. Saya sampaikan kalau ada yang karena ucapan memancing perdebatan sebelumnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Krisna Widiananda. Selanjutnya pemaparan materi kali ini tidak kalah penting karena tema yang dibawakan yaitu mengenai moderasi beragama, langsung dibawakan oleh Kasih Pendidikan Madrasah kepada Bapak Labari MPD, disilahkan. Oke, terima kasih. Didengar suaranya ya? Ya, mantap Pak, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekali lagi untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wal khatim lima sabaka wa nasirul haqqi bil haqqi ila syiratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Yang terhormat narasumber kita yang pertama Bapak Krisna Widiananda, insya Allah tadi telah menyampaikan materinya yang kita hormati dan kita banggakan. Pembawa acara kita yang hari ini
masih segar bersamai kita, menemani kita semuanya. Dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian, peserta pengurus OSIS pada sekolah menengah atas dan madrasah aliyah yang sempat hadir. Pertama-tama, mari semuanya kita menyampaikan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini, insya Allah kita semuanya masih diberi kekuatan, diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam sebuah forum diskusi ini yang sangat luar biasa ini. Insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, salawat salam senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak narasumber dan pembawa acara serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini oleh panitia menyampaikan kepada kami untuk menyampaikan sebuah materi dalam forum ini yang diberi judul Moderasi Beragama. Sebelumnya itu kami perkenalkan diri seperti pembawa narasumber pertama tadi, bahwa kami nama Labarihi, sarjana agama magister pendidikan, lahir di Pulau Buton. Nah, ini anak-anak mungkin belum tahu Pulau Buton itu di mana itu ya. Pulau Buton itu salah satu pulau yang ada di Pulau Sulawesi Tenggara. Yang dibentuk keragaman kita orang Indonesia, walaupun kita orang Sulawesi juga hidup di Tanah Bangka. Ini salah satu bentuk kita negeri yang beragam ya, negeri wawasan Nusantara. Bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah sebagai Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. Kita di Pulau Bangka ini baru 4 tahun kurang lebih, setelah bertugas di Sulawesi kurang lebih 23 tahun. Dan kembali ke sini karena di samping kita juga merupakan generasi yang melakukan transmigrasi ke Sulawesi, ke Tanah Bangka, dan juga alhamdulillah sudah berkeluarga di Pulau Bangka, dan saya kira juga sudah menjadi warga daripada Kabupaten Bangka Tengah, tinggal di Desa Tanjung Gunung. Jadi kita insya Allah warga penduduk Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Anak-anakku sekalian, terkait dengan materi yang diberikan kepada kami pada kesempatan ini, tadi juga telah disampaikan oleh narasumber kita yang pertama bahwa negara kita Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, pertama yang harus kita catat adalah kita bukanlah negara agama. Kita bukanlah negara agama tertentu, bukan negara Islam, bukan negara Kristen, tapi kita negara yang berdasarkan Pancasila. Kita bukan negara agama, tetapi kita negara yang agamis, di mana warga negaranya dianjurkan untuk meyakini adanya ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan dasar negara kita Pancasila, bahwa semua warga negara Indonesia harus berketuhanan yang Maha Esa. Artinya semua penduduk yang ada di Republik ini, termasuk kita yang ada di Kabupaten Bangka ini, kita yakini bahwa kita semua adalah warga negara yang berketuhanan yang Maha Esa, meyakini percaya akan adanya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, negara yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus itu adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Yaitu negara seperti yang disampaikan oleh narasumber kita yang pertama tadi, bahwa negara yang berbeda-beda. Pertama, berbeda suku bangsanya, berbeda bahasanya, ya kan? Berbeda keyakinan agamanya. Tetapi negara ini memiliki simbol yang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi kita satu. Satu di mana kita negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita ini walaupun ada yang matanya sipit, ada yang hidungnya mancung, ada yang kribo rambutnya, ada yang hitam kulitnya, ada yang putih kulitnya, tapi kita negara kesatuan Republik Indonesia, bagian integral daripada masyarakat Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.
di mana di samping punya dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kita pun punya semacam satu lambang negara yang diberi nama burung Garuda. Nah, di situ di dalam burung Garuda itu di dadanya, di situ ada Pancasila, di bawah perisainya ada tertulis Bhinneka Tunggal itu. Itulah yang kemudian menjadi semangat kita semuanya untuk bernegara Republik Indonesia setelah diawali oleh anak-anak muda pada 28 Oktober. Hari apa? Tanggal berapa hari Pancasila, hari Sumpah Pemuda, anak-anak? Anak-anak sekalian, ayo jawab, tanggal berapa hari Sumpah Pemuda? Ayo ada yang jawab. 28. Oktober. 28 Oktober. Oktober 1920. Ya, kurang lebih seperti itulah. Saya ikuti anak-anak. Yaitu disitulah semangat anak-anak muda seperti anak-anak hari ini, yaitu melakukan sebuah gerakan bersama, tidak memandang sukunya, tidak memandang bahasanya, tidak memandang rasnya, tapi mereka berkomitmen 3 hal. Pertama, satu bahasa, melepaskan bahasa kampungnya masing-masing, bahasa daerahnya masing-masing, kemudian bertekad untuk memiliki satu bahasa komunikasi untuk menghilangkan perbedaan tadi, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, yaitu apa? Masih ingat? Berbahasa, kemudian bertanah air Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kurang lebih seperti itulah yang digagas oleh para pemuda yang kemudian pada akhirnya ini menjadi embrio daripada lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian, ini yang kemudian sampai dengan hari ini kita menyaksikan bahwa negara kita masih tetap utuh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun tidak bisa kita pungkiri di sana sini masih ada gesekan, perbedaan pendapat dan lain-lain, itu wajar dalam suasana demokrasi. Ya kan? Seperti itu. Seperti sampaikan tadi bahwa di dalam pemilihan pemimpin, ya kan? Kita tidak memilih agamanya tetapi memilih pemimpin yang memiliki kemampuan memimpin untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu dibuktikan oleh pemimpin bangsa kita di dalam meramu para pemimpin oleh Jokowi. Itu juga ada menteri-menterinya juga yang berasal dari kaum minoritas. Ini bukti bahwa di Indonesia ini dalam praktek kesehariannya oleh negara kita tidak anarki, tidak berat sebelah, tetapi dalam konteks kebersamaan untuk merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intinya termasuk diskusi kita hari ini menurut keyakinan saya dalam rangka merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diwariskan oleh kita, oleh para pendiri bangsa ini. Anak-anakku sekalian, tadi saya diberi amanah untuk menyampaikan sebuah materi yang disebut dengan moderasi beragama. Nah, salah satu poin yang dianggap untuk bisa merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah ketika kita warga negara Indonesia yang memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda itu memiliki konsep dengan sebuah pemanaan, yaitu moderasi beragama. Sebentar kita lihat. Nah, anak-anak sekalian, pada materi ini yang saya beri judul dengan literasi moderasi beragama pada Kementerian Agama. Kenapa Kementerian Agama? Karena Kementerian Agama diberi tugas oleh negara dalam rangka 2 tugas. Yang pertama, tugas keagamaan ada hubungannya dengan agama-agama itu dipelihara, dirawat, dan menjadi tugas integral daripada Kementerian Agama. Yang kedua, tugas pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini untuk supaya terarah kita punya penyampaian materi, kami akan menyampaikan 3 hal yang akan menjadi bahan diskusi kita kali ini.
Insya Allah diskusi ini sampai akhir akan melahirkan paling tidak 3 wawasan atau 3 literasi yang akan kita pahami. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan moderasi beragama. Ntar sebentar ini yang akan kemudian pada akhir cerita kita, semua kita peserta akan memiliki pemaknaan yang sama, wawasan yang sama tentang apa itu moderasi beragama. Yang kedua, nanti sebentar juga akan kita sampaikan tentang apakah atau mengapakah, apakah penting moderasi beragama itu bagi kita Indonesia. Nah, ini yang kedua akan coba kita elaborasi sebentar. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah untuk penguatan atau bagaimanakah langkah-langkah untuk penguatan dan implementasi moderasi beragama dalam kehidupan kita sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat yang mendiami Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang akan kita sampaikan sebagai landasan nas kita, ini di dalam nas Al-Quran disampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini menjadi spirit semangat kita utamanya orang kita yang berkeyakinan agama Islam. Inilah spirit kita dalam merawat kebangsaan kita. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah mereka yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui, maha mengetahui dan maha teliti. Ini saya kira menjadi spirit kita dalam rangka, salah satunya dalam rangka merawat kebangsaan kita Indonesia. Tentu fakta-fakta yang tidak bisa kita hindari seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, bahwa yang menjadi spirit kita bahwa negara kita yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 itu adalah kita punya Pancasila sebagai ideologi negara. Juga menjadi sumber hukum yang akan dijadikan hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita punya Undang Dasar 45, ini yang kemudian menjadi dasar daripada Undang-Undang Dasar, undang-undang kecil yang turun di bawahnya. Kemudian kita punya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Inilah fakta-fakta yang kemudian menjadi spirit kenapa kita harus tetap menjaga negara kita Indonesia dari disintegrasi bangsa atau perpecahan. Ini yang menjadi kekhawatiran kita semua dari diskusi kita ini adalah bagaimana kita tetap utuh sebagai sebuah bangsa dan terhindar dari disintegrasi atau perpecahan yang kemudian menjadi negara kita terpecah belah. Ini yang akan coba kita rawat, dan ini yang menjadi semangat kita supaya kita tetap utuh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, seperti disampaikan tadi juga fakta kemerdekaan, bahwa data BPS tadi disebutkan oleh narasumber kita ada 1.340 suku dan subsuku yang ada di Indonesia. Dalam data kami BPS tahun 2017 itu disampaikan oleh BPS juga ada 1.331 suku dan subsuku, ada 652 bahasa daerah dan 6 agama dan serta ratusan keyakinan, kepercayaan yang ada di tanah air kita. Juga tadi telah disampaikan oleh narasumber kita yang pertama. Juga ada landasan konstitusional kita bahwa negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Semua warga negara harus memiliki keyakinan akan adanya Tuhan. Karena kemerdekaan kita salah satunya berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita tidak menerima warga negara yang memiliki keyakinan tidak percaya adanya Tuhan. Itu yang pertama digarisbawahi. Silakan semua orang hidup, tetapi semuanya harus berkeyakinan tentang adanya Tuhan. Ya, Tuhan yang Maha Esa bagi kita orang Islam, Allah Subhanahu wa taala, dan agama yang lain dengan makna yang berbeda-beda. Kemudian negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut kepercayaan akidah
ini juga telah disampaikan oleh narasumber kita yang pertama tadi, bahwa saya kira semua orang yang ada di Indonesia memiliki hak yang sama untuk memeluk agamanya masing-masing. Ini juga telah dijamin oleh undang-undang kita. Ada pasal-pasal juga yang menyampaikan tentang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Saya kira juga disampaikan tadi, punya landasan konstitusional kita juga punya hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hak hati nurani. Hak beragama ini juga telah dilindungi oleh undang-undang kita. Saya kira semua orang punya hak, dan kalau ada kasus-kasus yang ada hubungannya dengan itu, saya kira itu bersifat kasuistik dan harus diselesaikan dengan cara-cara yang baik, yang cara-cara yang bermusyawarah, dan saya kira sudah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kita tidak boleh main hukum, main hakim sendiri, atau main tangan sendiri, atau menyelesaikan urusan-urusan perbedaan ini dengan cara kita. Sudah ada lembaga yang menangani itu, ada polisi, ada jaksa, ada pemerintah yang akan menyelesaikan urusan-urusan perbedaan-perbedaan itu. Masyarakat tidak diberi hak untuk menyelesaikan secara langsung, tetapi ada pemerintah yang menyelesaikannya. Ada lembaga-lembaga hukum yang akan menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang bersifat pemaknaan yang berbeda dari hal-hal tertentu. Ini tadi juga sudah disampaikan. Kemudian terkait dengan moderasi, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama itu? Saya ingin sampaikan sebelumnya bahwa agama tidak ada kata moderasi lagi. Ya, jadi agama itu tidak perlu dimoderasikan. Agama Islam itu sudah lengkap, agama Kristen sudah lengkap, agama lain juga sudah lengkap. Dia punya apalagi namanya tata caranya, ketentuannya sudah lengkap. Tapi yang dimaksud dengan moderasi beragama itu adalah mungkin dalam pemaknaan dalam rangka merawat dan menyampaikan toleransi tadi dalam kehidupan bernegara. Menurut KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi itu didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Siapapun orang tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan di dalam menyampaikan hak beragamanya, ya kan itu. Yang kedua, menurut bahasa Latin, moderasi berasal dari kata moderatio yang berarti kesedangan atau tidak berlebihan atau tidak kekurangan. Artinya dalam konteks mengamalkan ajaran agama, kita semua warga negara diberi hak untuk menyelenggarakan ajaran agama kita sesuai dengan yang ada di dalam ajaran agama kita sendiri. Tidak dilebihkan, ibarat air, tidak kurang, tidak juga penuh, pas. Nah, ini yang akan kita coba, bagaimana kita hidup pas sesuai dengan ajaran agama kita, yang ada itu dilebih-lebihkan. Ini yang salah. Yang kedua, kata moderasi juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu core, yang artinya inti, esensi, standar atau etika. Ini yang kemudian makna-makna yang akan dikandung oleh moderasi beragama. Kemudian moderasi juga berasal dari bahasa Arab, yaitu wasat atau wasatiyah, atau selalu berada pada tengah-tengah, yaitu iktidal, adil, tawazun, dan berimbang. Ini makna yang menurut bahasa Arab. Nah, secara singkat dapat dijelaskan bahwa moderasi adalah sebuah kata sifat turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebih-lebihan atau berarti sedang. Nah, seperti sampaikan tadi bahwa di dalam mengajarkan agama kita pas sesuai dengan perintah agama kita, tapi jangan lebihkan. Kalau lebihkan itu menimbulkan masalah. Kalau kurang, pahalanya kurang. Lebih menimbulkan masalah dalam konteks kehidupan bernegara, kurang, pahalanya kurang. Yang benar itu adalah sedang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh ajaran agama kita masing-masing. Tidak pada agama Islam saja, tetapi pada agama-agama yang lain. Jadi saya ulangi lagi, konteks moderasi beragama ini bukan moderasi agama Islam, tetapi moderasi agama pada semua agama. Ya, moderasi agama pada semua agama. Semua agama harus tidak berlebih-lebihan di dalam melaksanakan dan memahami ajaran agamanya itu sendiri. Kemudian jika disandingkan kata beragama, berarti moderasi beragama memiliki makna sikap, mengurangi kekerasan dan menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Jadi wawasan dalam melaksanakan perintah agama.
Itu kira-kira makna yang dimaksud dengan moderasi beragama. Nah, ini juga moderasi beragama juga berarti cara pandang. Nah, ini cara pandang kita, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan beragama. Dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama, melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berdasarkan prinsip adil, berimbang, menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Konstitusi sebagai kesepakatan bersama, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Moderasi beragama, seperti saya sampaikan pada awal, bukan upaya memoderasikan agama, tetapi memoderasikan pemahaman pengamalan dalam beragama. Jadi memoderasikan pemahaman dan pengamalan di dalam kita beragama pada semua agama yang ada di Indonesia. Nah, kemudian moderasi itu dibatasi pertama tidak melanggar kemanusiaan. Jadi moderasi dalam batasan moderasi itu adalah nilai kemanusiaan, tidak melanggar nilai kemanusiaan. Yang kedua, kesepakatan bersama yang dibuat untuk kemaslahatan umum dengan berlandaskan konstitusi. Ya, ada kesepakatan pertama, ada aturan-aturan dibuat oleh negara kita dalam rangka menjamin kebebasan, menjamin terpenuhinya hak-hak beragama kita. Contoh tadi disinggung soal pendirian rumah ibadah. Pendirian rumah ibadah ini sudah ada ketentuannya dan aturannya. Jika aturan dan ketentuannya itu sudah jelas, saya kira tidak akan ada warga negara yang mempersoalkan pendirian agama tertentu. Misalnya dengan syarat jika ada mayoritas penduduk di situ 40 orang, maka boleh. Tapi kalau baru 2 orang, misalnya di Desa Namang, baru 2 orang non-Muslim, baru mendirikan gereja di situ, itu tidak layak namanya. Ya, tidak layak karena ada ketentuan yang mengatur itu. Makanya tadi berlandaskan konstitusi. Nah, kalau ada orang baru 1 orang di dalam satu wilayah tertentu baru mendirikan rumah agama tertentu, tidak boleh. Sama dengan jika Islam berada di satu wilayah, dia minoritas, dia baru 10 orang. Maka di dalam ketentuan agama kita, dalam ketentuan konstitusi negara kita tidak boleh mendirikan masjid juga di situ karena baru 10 warga. Nah, tapi kalau sudah di atas 40, ketentuan kita mereka boleh mendirikan agama, mendirikan rumah ibadah di situ. Itulah aturan yang tadi disampaikan berlandaskan konstitusi, artinya berdasarkan aturan atau hukum yang berlaku. Jadi seperti itu. Kemudian agama dan Pancasila yang saya kira yang sudah tidak ada masalah tadi bahwa Pancasila lahir dari spirit agama. Coba lihat kita ketuhanan yang Maha Esa. Kalau orang Islam itu agama dan Pancasila sebenarnya tidak ada masalah karena kita meyakini bahwa Pancasila itu lahir dari spirit para pendiri bangsa yang banyak mayoritas beragama Islam dan sila-silanya juga berdasarkan pemahaman di dalam ajaran agama Islam. Jadi bagi kita orang Islam Pancasila sudah final dan no problem karena intinya itu berdasarkan pemahaman agama kita. Coba kita tengok Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Kalau di dalam agama kita jelas kul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita no problem. Jadi sebenarnya orang Islam kalau dia benar-benar memahami dan mempelajari historis sejarah dan semangat lahirnya Pancasila, tidak akan mempersoalkan Pancasila karena Pancasila juga dilahirkan oleh para pendiri bangsa yang juga memiliki keyakinan beragama yang luar biasa oleh para kiai-kiai juga kita di masa lampau. Jadi agama dan Pancasila bagi orang Islam dan saya kira bagi agama-agama lain ini sudah final dan ini menjadi komitmen bersama dalam rangka merawat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tantangan kita di masa yang akan datang adalah ini. Pertama adalah menguatnya radikalisme agama. Nah, ini tantangan kita yang harus kita mengedukasi masyarakat kita, termasuk anak-anak semua kita harus memahami bahwa radikalisme ini adalah sesuatu yang tidak boleh ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, karena itu juga melanggar kesepakatan kita. Yang kedua adalah Indonesia adalah negara yang beragam agama. Jadi tantangan kita adalah
kita Indonesia ini kan bukan negara agama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa negara yang terdiri dari agama-agama, banyak agama dan banyak aliran kepercayaan. Maka kalau tidak ada toleransi di antara kita, maka akan terjadi gesekan. Gesekan itu kalau dia melebar bisa akan melahirkan problem dan akan berwujud pada disintegrasi bangsa. Nah, di dalam Islam pun juga ada perbedaan-perbedaan itu. Diyakini ada yang berbeda mazhabnya, ada alirannya. Organisasinya juga beda-beda pemahamannya. Ada NU, ada Muhammadiyah, dan ada organisasi-organisasi yang lain. Itu dalam konteks perbedaan pandangan tentang sudut pandang kita tentang pelaksanaan ajaran agama. Tapi intinya, kalau dalam Islam, siapapun mereka dari mazhab manapun dan aliran manapun, ketika berada di Indonesia, maka kita tidak berdasarkan ajaran agama Islam, tetapi berdasarkan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Kemudian posisi kelompok lemah dan dalam sebuah relasi menjadi semakin riskan, baik relasi minoritas dan mayoritas maupun laki-laki dan perempuan. Nah, kita bersyukur, saya menyampaikan bersyukur berada di Kabupaten Bangka Tengah. Saya meyakini bahwa masyarakat Bangka Tengah ini sangat tidak terikat tidak dirasuki oleh pemahaman-pemahaman yang salah dalam pemaknaan agama. Contohnya dalam pemilihan pemimpin. Coba kita tengok. Ketua DPR kita, ya, Ibu Mehua itu kan minoritas, ya kan? Minoritas. Kalau kita lihat penduduk Kabupaten Bangka Tengah itu 6% itu masyarakatnya minoritas. 84% itu Muslim. Tetapi kita juga memilih pemimpin ketua DPR dari kalangan minoritas. Itu artinya apa? Bahwa Kabupaten Bangka Tengah ini tidak terinfiltrasi, tidak termasuki oleh paham-paham radikal yang kemudian membendung orang-orang minoritas untuk bisa dipilih jadi pemimpin. Jadi saya kira saya bersyukur berada di Kabupaten Bangka Tengah, dan ini barangkali sebuah kecerdasan boleh dikatakan dari masyarakat Islam Kabupaten Bangka Tengah, ketua DPR, wakil ketua DPR, dan yang lain, walaupun mereka minoritas tapi terpilih bahkan menjadi pemimpin daripada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih langsung. Ya, jadi saya kira mungkin di daerah lain oke, tapi di Kabupaten Bangka Tengah untuk hal yang ini kita sangat bersyukur karena kita sangat menghargai perbedaan di antara kita. Selanjutnya moderat. Moderat itu artinya menghindarkan perilaku atau menggunakan yang ekstrim dalam kecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Jadi itulah moderat, bukan liberal melainkan adil dan seimbang. Jadi moderat itu kita tidak berpikir liberal, tetapi melainkan kita berpikir adil dan seimbang. Dalam konteks kita menghindarkan diri dari perilaku pengungkapan yang ekstrim. Nah, katakanlah mulut kita, lisan kita menghina orang secara langsung. Itu perilaku-perilaku yang tadi disebut dengan intoleran tadi. Jadi intoleran itu adalah sesuatu yang pengungkapan yang ekstrim secara langsung. Nah, sekarang saja bukan saja secara langsung, bahkan tangan kita juga bisa ekstrim. Jadi perkembangan dunia hari ini, kalau dulu orang mengatakan bahwa mulutmu harimaumu, karena mulutmu badan binasa, lidahmu harimaumu karena lidah badan binasa. Hari ini anak-anak sekalian dalam konteks penyampaian ujaran kebencian dan penyampaian pengungkapan yang ekstrim, ini tidak lagi lewat mulut secara langsung, tapi bisa lewat jari-jari tangan itu. Ya, ditulis ungkapan yang tidak setuju, kemudian disampaikan ke sosial media dan itu bisa viral. Nah, kita bisa kena hukum. Jadi sekarang ini tidak hanya sampai penyampaian lisan, tetapi tangan juga kita harus jaga. Gadget kita, HP-HP kita yang online itu jangan sampai salah share atau menyampaikan ekspresi ungkapan rasa ketidaksetujuan kita akan sesuatu hal, boleh jadi itu menjadi sesuatu yang membahayakan buat diri kita di masa zaman sekarang. Dan saya kira anak-anak sekarang sudah tahu itu harus menghindarkan diri. Jadi sekarang bukan saja lisan, tangan, tetapi jari-jari tangan, ketik-ketik yang salah itu juga bisa menyebabkan kita menghadapi masalah. Ini perlu diperhatikan. Kemudian
tadi juga telah diungkapkan oleh narasumber kita tentang toleransi. Nah, salah satunya untuk bisa merawat kebangsaan kita adalah kita toleransi. Toleransi itu dalam pemaknaan kami adalah menghormati dan menghargai perbedaan pada pihak lain. Jadi menghormati, kemampuan adalah kemauan. Jadi mau dan mampu, ya aja. Jadi menghormati dan menghargai, tetapi kalau dia tidak mau menghormati, tidak mau menghargai, intoleran. Jadi kemauan dan kemampuan bersedia menghormati dan menghargai perbedaan di antara kita. Kemudian agama mengajar kepada umatnya untuk menghormati dan menghargai perbedaan keimanan dan keyakinan setiap manusia. Saya kira ini dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau ada warga negara yang merasa terzolimi akan kebebasan beragamanya, saya kira itu perlu diberi bantuan. Mungkin tidak tahu bahwa jangan dia merasa tersiksa sendiri, bahwa sesungguhnya negara menjamin hak dia untuk berkeyakinan dan memeluk agamanya itu. Yang penting satu hal dicatat, kalau dia tidak percaya Tuhan, itu bisa kena apalaginya masalah karena kita negara yang berketuhanan. Jadi kita bukan negara ateis, bukan komunis. Ya, komunis tidak percaya Tuhan, makanya faham komunisme tidak boleh tumbuh yang ada di Indonesia karena dasar negara kita mengatakan bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi negara kita negara yang berketuhanan, bukan negara komunis. Karena itu paham komunis tidak layak dan tidak boleh ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tenggang rasa, ini juga salah satu. Memang kita berbeda suku, berbeda bahasa pun salah satu harus kita ada tenggang rasanya. Seperti apa tenggang rasa dalam bahasa? Kalau kita ketemu dalam sebuah forum, maka bahasa yang kita pakai adalah bahasa Indonesia. Karena boleh jadi di sekitar kita tidak tahu bahasa daerah kita. Seperti sampaikan tadi ada kurang lebih 600 lebih bahasa daerah. Kalau di Buton sana banyak sekali bahasa daerah. Satu suku berbeda-beda suku, berbeda pula bahasanya. Kalau di Bangka ini masih syukur alhamdulillah semua bahasa Melayu. Saya kira suku Melayu memiliki satu bahasa yang sama. Walaupun ya kadang-kadang seperti saya, kadang-kadang susah juga untuk menerjemahkan kata demi kata dalam bahasa Melayu yang yang asli itu orang-orang tua kita susah juga kecuali tanya orang lain apa maknanya. Tetapi dalam konteks kehidupan bernegara, bermasyarakat, kita harus menggunakan bahasa dalam satu daerah itu. Ini kita tenggang rasa. Kalau tenggang rasa dalam agama, saya kira tadi sudah disampaikan. Nah, anak-anakku sekalian, moderasi beragama itu sendiri memuat tujuh pesan yang harus disampaikan. Pertama adalah moderasi itu bisa memajukan kehidupan umat beragama dengan sikap amanah, adil, serta menebarkan kebajikan, kasih sayang terhadap sesama. Jika moderasi itu dapat dilaksanakan yang baik, insya Allah kita dapat memajukan kehidupan beragama kita. Kemudian moderasi beragama juga dapat menjunjung tinggi peradaban mulia. Artinya dengan moderasi ini kita bisa menjadikan nilai-nilai moral universal pada pokok ajaran agama sebagai pandangan hidup dan tetap berpijak pada jati diri bangsa Indonesia. Artinya seperti diungkap tadi bahwa hak beragama, hak berpendapat, hak mendirikan agama tadi, mendirikan rumah ibadah, saya kira itu dijamin karena itu menjadi kesepakatan yang telah dilakukan oleh para pendiri bangsa kita. Saya kira ini menjadi semangat daripada kita semua. Kemudian menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Saya kira juga sudah menjadi muatan disampaikan oleh sumber kita pertama tadi tentang Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya memperkuat nilai moderat. Jadi dengan moderasi beragama kita, insya Allah kita bisa mempromosikan dan mengejawantakan pengalaman cara pandang, sikap, praktik keagamaan dengan jalan tengah. Jadi dalam istilah lain dari Islam yang berkemajuan, agama yang berkemajuan. Jadi semua agama yang ada di Indonesia ini hendaknya diajak untuk melakukan moderasi beragama pada agamanya masing-masing dengan satu semangat bahwa insya Allah di masa yang akan datang kita menjadi umat yang beragama yang memiliki nilai yang berkemajuan. Kemudian moderasi juga mengusung pesan mewujudkan perdamaian. Saya kira ini jelas juga menjadi pesan daripada Undang-Undang Dasar 1945
kemudian moderasi beragama juga mengusung makna menghargai kemajemukan serta menaati komitmen kebangsaan. Nah, ini yang ketujuh ini tadi juga banyak disinggung oleh narasumber kita yang pertama, bahwa komitmen kebangsaan kita tentang pilar kebangsaan, ada di situ ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada NKRI, ada Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira menjadi spirit kita semua dalam rangka merawat bangsa yang diwariskan oleh para pendiri bangsa ini kepada kita. Kita ini harus merawatnya. Jangan sampai di tangan kita bangsa ini menjadi terpecah belah dan tercabik-cabik. Saya kira yang disalahkan bukan para pahlawan, tapi kitalah yang akan meneruskan. Jadi kita ini warga negara, anak bangsa yang kemudian memikul tanggung jawab untuk merawat bangsa ini. Nah, dalam rangka merawat bangsa inilah maka diskusi soal wawasan kebangsaan, moderasi beragama dianggap sangat penting untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, ada indikator, ada 4 indikator jika moderasi beragama ini bisa kalau dianggap sukses. Yang pertama, jika terjadi komitmen kebangsaan di antara kita. Jadi kalau sudah kita semua anak bangsa memiliki keyakinan bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah final, tidak boleh lagi otak-atik, jangan lagi ada orang yang berpikiran bahwa negara ini harus berdasarkan apa lain yang berdasarkan Islam, khilafah dan lain-lain. Saya kira itu mereka yang masih kurang dalam pemahaman tentang wawasan kebangsaannya. Kemudian di situ juga kalau ada toleransi, maka saya kira moderasi beragama kita juga dianggap boleh berhasil. Yang ketiga, jika anti kekerasan dan kekerasan di antara kita sudah tidak terjadi. Kekerasan ada 2, ya kekerasan verbal, kekerasan ngomong gitu loh. Nah, kekerasan ngomong juga bisa terjadi. Dan yang kedua, kekerasan tangan. Dan yang sekarang juga seperti sejak awal saya sampaikan, kekerasan ini bisa kekerasan jari jemari. Nah, anak-anakku berada tidur-tidur di bantalnya, di kasurnya dengan sandal-sandal minum kopi, tapi tanpa sadar sudah melakukan kekerasan dengan melakukan apa? Menyampaikan berita hoak, berita bohong, berita yang tidak benar, yang kemudian bisa dianggap melanggar undang-undang ITE atau melanggar undang-undang penyampaian berita. Ini bisa menjadi masalah. Ya, di kantor saya ada kawan saya yang diturunkan jabatannya 1 tingkat, diberhentikan di non-job karena tidak sadar menyebarkan berita itu. Dia juga tidak tahu, dia hanya dapat berita di HP-nya lalu di-share, kemudian dia disidang dalam kode etik pegawai negeri dan diturunkan pangkatnya. Jadi saya kira anak-anak sekalian, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran kita semua, menjadi pekerjaan kita dalam rangka merawat kebangsaan kita. Keempat, penerimaan terhadap tradisi lokal. Nah, hari ini banyak di antara kita juga tidak suka terhadap adanya pelaksanaan tradisi-tradisi lokal dan dianggap itu bid'ah dan lain-lain. Misalnya tradisi pelaksanaan ajaran agama. Ini banyak pertentangan. Misalnya orang memperingati hari kematian, arwah kubur, apalagi namanya pergi ziarah makam dan lain-lain. Banyak perbedaan soal pelaksanaan itu dianggap tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran agama, katakanlah seperti itu. Tetapi ini tradisi yang kemudian dalam pandangan yang lain dalam konteks memahami ajaran agama juga dianggap sah, dianggap benar. Nah, perbedaan ini yang kemudian harus dianggap sebagai pandangan dalam rangka mencari rahmat Tuhan. Jadi perbedaan itu adalah rahmat. Contoh misalnya, negara kesatuan Republik Indonesia ini karena besar karena perbedaan kita. Ya kan, inilah uniknya. Ya, kita ada yang rambutnya keriting kayak saudara-saudara kita di Papua, ada yang mata sipit, ada yang hitam, ada yang kulit lansa dan lain-lain. Inilah Indonesia. Di tempat lain tidak ada. Di Australia untuk menemukan postur wajah seperti Indonesia nggak ada. Mereka hidupnya sama-sama semua. Ya, sama semua. Di Amerika juga sama begitu. Nah, di Indonesia inilah uniknya. Berbeda bahasa, berbeda tradisi, berbeda kebudayaan, berbeda agama. Tetapi itulah Indonesia, itulah pelangi indah warna Indonesia. Nah, inilah yang harus kita syukuri. Nah, toleransi juga sudah disampaikan tadi, kita ini anti kekerasan juga sudah tadi, penerimaan tradisi lokal. Nah, sekarang ada pertanyaan kedua. Mengapa penting moderasi agama?
moderasi beragama bagi Indonesia? Satu jawabannya, karena keragaman dan beragama bagi kita tidak mungkin dihilangkan. Keragaman kita ini adalah takdir. Ya. Jadi berbeda agama itu sudah takdir Indonesia ini. Tidak bisa dijadikan satu bahwa Indonesia Islam semuanya harus atau Kristen semua harus. Maka dari itu maka penting sekali moderasi beragama untuk apa? Dalam rangka mencari kesamaan kita dan menghilangkan perbedaan. Nah, itulah. Karena kita bukan negara agama tapi negara yang agamis. Oleh karena itu penting. Sebab kalau ini dipaksakan bahwa katakanlah orang Islam berpikir bahwa Indonesia harus berdasarkan Islam dan berbentuk negara khilafah, kalau itu yang terjadi maka negara Indonesia ini bisa bubar, bisa hancur, ya kan? Bisa hancur. Oleh karena itu moderasi agama itu penting. Yang kedua, moderasi ini diperlukan karena ini merupakan strategi kebudayaan. Jadi moderasi ini strategi kita, strategi pemerintah dalam rangka merawat keindonesiaan yang sudah disepakati berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika dan tetap kokoh berdirinya NKRI. Jadi ini strategi kita. Jadi moderasi beragama itu penting karena moderasi beragama ini merupakan salah satu strategi kita dalam rangka merawat negara kita Indonesia. Ini pentingnya di situ. Yang kedua, dalam konteks sikap beragama, dalam konteks bernegara, maka pertama kita harus menjaga kerukunan beragama. Sudah disampaikan juga tadi. Menghargai keyakinan penganut agama lain, itu saya sampaikan. Toleran terhadap semua perbedaan juga sudah disampaikan tadi. Dan meyakini ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Saya kira ini sudah jelas, juga sudah diulang-ulang oleh narasumber kita yang pertama. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah penguatan implementasi moderasi beragama? Nah, yang pertama adalah sosialisasi gagasan, pengetahuan dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada masyarakat. Nah, kegiatan kita hari ini adalah dalam rangka untuk bagaimana kita bisa memberi penguatan dan implementasi moderasi beragama. Jadi sosialisasi, diskusi, seminar, katakanlah studi banding, belajar dan lain-lain ini dalam rangka untuk penguatan implementasi moderasi beragama. Karena kalau tidak kita sampaikan, tentu pelajar, mahasiswa, masyarakat tidak akan tahu bahwa sesungguhnya kita perlu melakukan penguatan tentang moderasi beragama untuk keutuhan negara. Yang kedua adalah pelembagaan moderasi beragama ke dalam program kebijakan yang mengikat. Nah, saya kira saya berkeyakinan bahwa Kesbangpol, adinda kita tadi yang narasumber pertama, menyampaikan program ini karena dalam rangka tugas dan fungsi kementerian, tugas dan fungsi lembaganya untuk ini yang bersifat program, ada programnya, ya kan? Ada tugasnya. Saya kira beliau adalah analis wawasan kebangsaan. Dan tugas beliau, salah satu tugas beliau adalah untuk menyampaikan usaha-usaha moderasi beragama yang bersifat mengikat dalam bentuk program dan anggaran, termasuk di kementerian kami juga. Ini moderasi beragama masuk dalam RPJMN, ya, dalam rangka mendukung program pemerintah, programnya presiden kita Pak Joko Widodo, yaitu revolusi mental. Yang ketiga adalah integrasi rumusan moderasi beragama hendaknya dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN. Nah, ini saya kira bagi kami di Kementerian Agama langkah-langkah usaha-usaha untuk mensosialisasikan gagasan, ide, pemahaman moderasi beragama juga kita sudah lakukan. Kita sudah mengundang para kepala madrasah, pegawai, dan sosialisasi di internal Kementerian Agama juga dilakukan dalam rangka memberi pemahaman tentang gagasan, ide, pemahaman moderasi beragama bagi warga negara Indonesia. Saya kira ini juga menjadi misi dalam rangka integrasi program tadi. Kementerian Agama memperkuat moderasi beragama dalam kerangka yang tidak terpisahkan dengan pembangunan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2020-2024 untuk merupakan program prioritas pembangunan nasional. Jadi saya kira ini sudah menjadi dilembagakan dalam lembaga Kementerian Agama. Sudah ada visinya. Kemudian terkait dengan ini, kami ingin menyampaikan sebuah fakta bahwa ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh BNPT
yang dilakukan pada survei tahun 2020 itu ternyata 2017 ya, dilakukan survei secara ilmiah, ternyata ada 23,3% pelajar SMA yang ada di Pulau Jawa dan kota-kota besar di Indonesia. Penelitian ini ada 2.400 pelajar, 23% pelajar SMA telah terpapar paham radikal. Ini fakta. Ya ini fakta bahwa kita anak-anak muda kita ini sudah terpapar paham radikal. Kemudian ada 18,6% pelajar memilih ideologi Islam sebagai ideologi negara dibanding Pancasila. Sudah ada bibit dan potensi anak bangsa untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara katakanlah khilafah atau selain Pancasila. Sudah ada bibit dan ini sudah diteliti secara ilmiah oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang dirilis beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada 29,7% pelajar menyatakan tidak akan mendukung pemimpin non-Muslim. Nah ini, jadi fakta bahwa di kalangan pelajar SMA juga sudah ada juga pandangan-pandangan yang boleh dibilang ini pandangan radikal. Karena di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada batasan untuk seseorang dipilih, tidak ada bahwa Islam saja yang dipilih, bahwa Muslim dipilih. Saya kira itu menjadi keyakinan masing-masing. Tetapi di dalam survei itu bahwa pelajar kita 29,7% menyatakan tidak akan mendukung pemimpin yang non-Muslim. Ini fakta. Karena itu maka perlu kita lakukan upaya-upaya untuk tidak berpaham seperti ini. Nah, ini hasil survei yang dilakukan. Kemudian di Provinsi Bangka Belitung baru-baru ini pada tanggal 9 sampai 15 Desember oleh Kesbangpol Provinsi Bangka Belitung bekerjasama dengan polisi daerah juga melakukan survei tentang pelajar yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Utamanya survei siswa. Dalam survei siswa tentang moderasi beragamanya, pemahaman moderasi beragama untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu saya kira sangat rendah. Hanya berkisaran pada angka 63%, yaitu sedang saja. Dan yang tertinggi paham moderasi beragama itu yang berada pada Kabupaten Kota Pangkal Pinang. Sedangkan Bangka Tengah itu berada pada angka 60%, yaitu juga masih dalam kategori sedang tentang pemahaman radikalismenya, pemahaman wawasan nusantaranya. Tentu indikatornya adalah pertama ada komitmen kebangsaan, ada toleransi, ada anti radikalisme, ada akomodatif terhadap kebudayaan. Nah, ada satu yang mencengangkan anak-anakku sekalian, ada satu penelitian yang mencengangkan. Bagaimana dengan Pancasila? Ya, dari 4.188 orang yang diteliti di Provinsi Bangka Belitung itu diperoleh data 293 orang siswa atas 7% itu di Bangka Belitung menyatakan bahwa Pancasila itu belum final sebagai ideologi negara. Nah, ini ada 293 orang atau 7%. Bahwa di negara di Bangka Belitung itu siswa kita sudah mulai terpapar paham radikal dan menolak Pancasila sebagai ideologi negara. Kita lihat, di Pangkal Pinang ada 41 orang siswa. Di Bangka ada 57, di Bangka Tengah ada 23 orang, di Bangka Selatan ada 35 orang, yang paling parah di Bangka Barat. Bangka Barat itu ada 61 orang siswa yang diteliti telah menolak Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian di Belitung ada 53, di Belitung ada 23 orang dan seluruhnya 293 orang. Dan ini yang menjadi saya kira komitmen kita bersama dan harapan kita semua bahwa sosialisasi tentang pemahaman kebangsaan, pemahaman tentang negara kesatuan Republik Indonesia, pemahaman tentang dasar negara, dan termasuk daripada moderasi beragama penting dilakukan dalam rangka menjamin pemahaman anak-anak kita ini untuk menjaga ideologi negara, yaitu negara Pancasila. Sebab kalau kita gagal, maka
sudah bisa dipastikan bahwa negara kita ini bubar. Dan itu yang tidak kita inginkan tentunya. Bahwa, nah kalau ini dibiarkan, boleh saja di angka 7% ini di masa akan datang akan berkembang terus. Dan kalau sudah 100% berkembang, misalnya sudah ada 4.188 orang berpikiran bahwa Pancasila itu tidak boleh lagi menjadi ideologi negara, maka saya kira ini adalah tanda kehancuran bangsa ini. Oleh karena itu saya kira menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawabnya Kesbangpol, tanggung jawab Kementerian Agama, dan harus menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa ini untuk berpikir bagaimana caranya agar kita merawat negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh sedia kala sebagaimana yang dibangun oleh para pendiri bangsa. Saya kira ini saja yang menjadi harapan kami pada kesempatan ini. Tentu mudah-mudahan ada diskusi yang disampaikan oleh anak-anak kita. Kita ingin tahu sebenarnya harapan apa yang ada di pikiran anak-anak ini dalam rangka pemahaman, meningkatkan pemahaman dan menjaga merawat negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira ini saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Labarihi. Selanjutnya kepada para siswa yang ingin melakukan diskusi atau tanya jawab, kami berikan kesempatan kepada 3 orang untuk sesi pertama. Siswa yang ingin bertanya dimohon untuk menyebutkan nama, asal sekolah, dan kepada narasumber mana pertanyaan ingin ditujukan. Kepada para peserta, disilahkan. Baik, masih kita tunggu. Saya izin bertanya. Sebutkan nama. Sebutkan nama. Saya dari perkenalkan nama saya Septa Jaya dari SMK Negeri 1 Bogor. Saya izin bertanya, ada 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana cara menyikapi masalah penistaan agama di Indonesia? Dan pertanyaan kedua, hal apa yang diperhatikan untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama di Indonesia? Baik, terima kasih kepada peserta. Selanjutnya kepada narasumber. Langsung ingin dijawab atau ditunggu dulu kepada peserta yang lainnya ingin bertanya? Bagaimana kepada para narasumber? Apakah langsung bisa dijawab pertanyaan peserta yang satu ini? Untuk pertanyaan pertama tentang penistaan agama, mungkin sebaiknya Bapak Labarihi yang menjawab, karena ini berhubungan dengan moderasi beragama yang disampaikan oleh beliau ya. Apa Bapak Labarihi apakah bersedia untuk menjawab pertanyaan tentang cara menyikapi masalah penistaan agama? begitu? Ya, terima kasih. Saya kira telah disampaikan tadi bahwa jika terjadi sesuatu orang atau warga masyarakat yang melakukan usaha-usaha untuk menistakan agama lain, saya kira dalam rangka menjaga toleransi dan menjaga stabilitas di tengah-tengah masyarakat, maka toleransi usaha-usaha yang dilakukan itu adalah kita untuk cara menanganinya dengan menyerahkan kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan usaha-usaha itu. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Misalnya ada orang menistakan agama, kita langsung menyelesaikan dengan tangan kita sendiri, nggak boleh. Kita negara hukum. Ada pihak-pihak yang sudah bertugas untuk menyelesaikan konflik antar umat beragama atau konflik penistaan agama.
Misalnya di negara kita ini ada lembaga yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Jika ada orang yang yang terkena atau yang dengan nyata menyaksikan termasuk orang yang menistakan agama, maka kita sampaikan kepada pihak yang punya kompetensi untuk menyelesaikan itu, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Jika tidak terselesai, maka bisa kita sampaikan kepada pihak yang berwajib, misalnya dengan kepolisian dan kejaksaan. Nah, itu cara-cara yang elegan yang diarahkan kepada kita. Satu kata kunci, kita tidak boleh langsung menangani langsung orang-orang yang diindikasikan menistakan agama. Kita tidak boleh. Karena jika kita melakukan itu, kita juga akan kena sesuatu. Dalam internal keagamaan, misalnya kalau ada orang, katakanlah orang Islam melakukan penistaan terhadap agama, maka ada lembaga yang sudah diberi tugas untuk melakukan pembinaan. Misalnya Majelis Ulama Indonesia atau Kementerian Agama, ada satu bidang di situ, yaitu bimbingan masyarakat Islam, di sana juga diselesaikan. Ada juga kalau konflik antar umat beragama, ada juga namanya KUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Ada lembaga-lembaga, ada organisasi yang sudah ditunjuk oleh negara kita dalam rangka untuk menyelesaikan perbedaan pandangan atau katakanlah orang-orang yang menistakan agama. Kata kuncinya, secara pribadi warga masyarakat tidak diberi hak untuk melakukan counter atau jawaban atau pembalasan terhadap mereka yang menistakan agama. Kalau itu terjadi, maka kita akan cenderung melebarkan sayap, akan terjadinya disintegrasi kalau kita sudah saling hancur-hancur untuk menyelesaikan tangan kita sendiri. Jadi kita tidak boleh menggunakan tangan kita sendiri untuk menyelesaikan konflik antar umat beragama. Karena ini menjadi pekerjaan besar ya, utamanya anak-anak muda ini. Biasanya kalau mereka yang menyampaikan hujatan kebencian atau tadi ujaran kebencian tadi, hujatan agama tadi, dia balas di sosmed. Nah, kalau itu dia viral, maka mereka itu akan diproses secara hukum. Nah, oleh karena itu saya kira kita dilarang dalam rangka menjaga keutuhan negara kita. Saya kira itu jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Labari. Jadi kesimpulannya kita tidak bisa ya Pak ya main tangan atau main hakim sendiri ketika ada kasus yang seperti ditanyakan oleh peserta kita. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua kepada Bapak Krisna Widyananda, disilakan. Pertanyaannya, bagaimana cara atau hal untuk meningkatkan toleransi? Iya, pada intinya sudah jelas seperti yang disampaikan oleh Bapak narasumber Labari, bahwa kita harus menghargai ataupun menghormati keyakinan beragama orang lain. Dan ini juga sudah jelas termasuk di dalam butir-butir Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima. Sila 1 yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, butir-butirnya itu terutama termasuk ke dalam menghargai atau menghormati keyakinan beragama orang lain, seperti itu. Untuk toleransi beragama. Dan kalau untuk toleransi sosial budaya, kita juga menghargai misalnya perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat, terutama perbedaan-perbedaan budaya, untuk menghargai misalnya kalau di Yogyakarta itu namanya ada sebuah saya lupa. Jadi ada orang-orang di Jogja berkerumun untuk menghargai partai ataupun menghargai roh leluhurnya sepertinya, dengan cara melakukan sebuah doa bersama, ya. Nah, itu juga ibaratnya jangan kita anggap sebagai sebuah bid'ah. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh kepada narasumber kita, Pak Labari, seperti itu. Di dalam lingkungan sekolah sendiri, kita juga menghargai perbedaan murid-murid yang berbeda,
seperti perbedaan beragama ataupun perbedaan suku dan etnis seperti itu. Kalau misalnya orang Islam ingin berpuasa, hendaknya yang non Muslim juga menahan diri untuk tidak makan di kelas atau sebaliknya juga orang-orang Muslim atau misalnya teman-teman kalian yang ingin melakukan ibadah juga tidak dilarang seperti itu. Nah, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Krisna. Bagaimana? Kepada peserta yang lain yang ingin bertanya, masih ada kesempatan. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang masih stay dan masih menghidupkan videonya. Izin Selanjutnya bertanya. Ayo anak-anak muda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Nuzul Rizky dari SMA Negeri 1 Namang, mewakili teman-teman untuk izin bertanya kepada Bapak Krisna. Seperti yang kita ketahui, intoleransi masih sering terjadi. Jadi, kita sebagai anak nih, pendapat sering masih tidak didengar. Jadi, bagaimana cara menegurnya untuk mengurangi atau mengatasi toleransi ini? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, kepada Bapak L.A. Barihi. Seperti yang dikatakan Bapak L.A. Barihi tadi, sudut pandang seseorang pasti berbeda-beda. Untuk menyelesaikan masalah, tentu saja kita harus bermusyawarah. Nah, bagaimana untuk menyatukan perbedaan pendapat sementara masih banyak orang yang tidak dapat menerima perbedaan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Angga Nuzul Rizky. Pertanyaan pertama mengenai sudut pandang yang berbeda. Oh, bukan. Maksud kami intoleransi masih sering terjadi dan bagaimana cara untuk menanggapinya kepada Bapak Krisna Widyananda. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, memang ketika kita bicara di dalam lingkungan sekolah, lalu kita menemukan misalnya ada unsur-unsur intoleransi di sana. Nah, di dalam hati nurani kita tahu itu salah. Kemudian kita menegur orang-orang yang dianggap salah seperti itu. Itu sudah merupakan sebuah niat yang baik. Saya sangat berapresiasi terhadap hal seperti itu. Nah, tetapi di dalam realitanya anak-anak sekolah tidak mempunyai power untuk ibaratnya untuk melakukan perubahan di dalam lingkungan sekolah. Nah, dalam hal ini pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak sekolah, terutama ketika kita menemukan kejadian-kejadian intoleransi di lingkungan sekolah. Nah, ketika kita menemukan kejadian-kejadian intoleransi di sekolah, pertama-tama kita mungkin harus melapor kepada guru. Nah, setelah misalnya kita melapor kepada guru, apakah ada tindakan yang memang benar-benar bisa memecahkan solusi bersama? Kalau tidak ada, lapor kepada kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah di sekolahnya masing-masing. Jika tidak ada, maka kalian bisa melapor kepada Kemendikbud untuk urusan misalnya kasus-kasus intoleransi yang terjadi di lingkungan sekolah. Di website Kemendikbud sendiri, terutama ada tempat pengaduan untuk misalnya kasus-kasus intoleransi di dalam lingkungan sekolah. Seperti itu ya. Jadi seperti kata Pak narasumber Labarhi, kita juga harus elegan dalam misalnya menyikapi kasus-kasus intoleransi yang terjadi di dalam lingkungan kita. Kalau di pelajar itu mungkin adalah lingkungan sekolah. Dalam hal ini kita harus melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengatasi kasus-kasus intoleransi di lingkungan sekolah.
Gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Krisna, sudah sangat jelas sekali penjelasan dari Bapak Krisna. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, yaitu mengenai sudut pandang yang berbeda. Kemudian bagaimana cara untuk menyatukan perbedaan pendapat? Dimohon kepada Bapak Labarihi. Ya, bagus, sangat bagus pertanyaannya. Bagaimana menyatukan pendapat sementara banyak orang yang belum mau atau belum terbiasa untuk menerima perbedaan itu. Nah, ini kan saya ingin memulai dari awal bahwa perbedaan bangsa kita memang sebuah anugerah. Jadi memang kita terlahir memang di negara Indonesia ini lahir dari sebuah perbedaan. Jadi memang kalau bisa berbeda ini harus menjadi pemahaman sejak awal. Tidak boleh menjadi diskusi hari ini. Jadi memang sejak awal kita sudah terlahir dari perbedaan. Tetapi berbeda bahasa, berbeda kebudayaan, berbeda agama, kita tidak mungkin disatukan. Kalau agama kan tidak mungkin kita disatukan Islam semua atau tidak boleh, karena kita mengandung prinsip lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi saya agama saya. Jadi hal-hal yang bisa disatukan adalah sesuatu yang bisa disatukan. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana menyatukan perbedaan sementara banyak orang yang tidak mau atau belum siap menerima perbedaan. Di negara kita tentu ada regulasi atau aturannya, ya kan? Tentu kita bawa pada konteks tata cara pengelolaan negara. Negara ini sudah full penuh dengan aturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh kecil misalnya, apalagi namanya tentang berbeda pandangan soal pemimpin tadi, soal pemimpin. Jadi di setiap orang dalam konteks bernegara untuk menerima agar kita bisa masuk harus menerima perbedaan harus diserahkan pada lembaga-lembaga yang kemudian lembaga itu memiliki kekuatan mengikat dan memaksa warga negara harus menerima itu. Contoh kecil, ada regulasi soal tata cara pemilihan pemimpin. Di situ disebutkan bahwa misalnya pemimpin itu warga negara Indonesia, beragama dan lain-lain, kan tidak disebut orang Islam gitu. Lalu dimasukkan ke dalam forum institusi lembaga resim yang mengelola pemilihan pemimpin itu. Misalnya lahirlah pemimpin si A, si B dengan agama yang berbeda. Karena itu sudah menjadi tugas negara, mau tak mau kita harus terima sami'na wa ata'na. Ya, misalnya kalau kita sudah memilih pemimpin yang ternyata pemimpin itu tidak sekeyakinan kita, berbeda pandangan dengan kita, tetapi kita sudah pilih, ya semua warga negara, baik yang memilih maupun yang tidak memilih, harus taat kepada ketentuan negara itu, bahwa dia menjadi pemenang. Misalnya ada kepala desa, di situ kepala desa dipilih, kamu orang pilih non-muslim misalnya, ternyata yang menang itu non-muslim, ya yang dilantik non-muslim. Lalu bagaimana caranya untuk menyatukan perbedaan? Karena untuk bisa menerima harus sami'na wa ata'na, itu harus menerima, restu dan menerima, karena itu fakta dan aturan negara. Jadi kita tidak boleh membawa selera kita bahwa saya tidak suka perbedaan, ya kan? Tapi kita harus bisa menyatukan menyatukan persamaan kita. Bahwa persamaan kita butuh pemimpin yang bisa mewujudkan harapan dan impian masyarakat, ya kan, seperti itu. Nah, masyarakat bersama tentunya masyarakat yang plural, masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Bukan masyarakat Muslim saja, atau bukan masyarakat Kristen satu agama lain saja. Nah, contoh kecil tadi, saya mengungkap sejak awal, saya sampaikan, di Bangka Tengah ini, mayoritas Muslim dalam yang dirilis oleh BPS itu kita 94% Muslim, 6% non-Muslim. Tapi kita memilih non-Muslim sebagai ketua DPR kita, dipilih secara langsung itu loh. Food kita setiap orang memilih satu suara, maka lahirlah Mewa sebagai ketua DPR kita. Saya Muslim, ya walaupun mungkin tidak pilih, tapi dalam konteks bernegara untuk menjaga keutuhan dan menjaga negara tetap aman, kita harus sami'na wa ata'na, menerima, karena itu kita sudah pilih. Nah, tidak boleh kemudian kita membuat gerakan atau kelompok yang kemudian melakukan usaha-usaha yang mencederai posisi dia sebagai pemimpin yang dipilih. Nah, itulah maka jawabannya adalah bagaimana kita bisa menyatukan perbedaan dengan berpedoman pada
regulasi dan ketentuan perundang-undangan. Salah satu itu jawabannya. Karena tidak semua kalau kita berdasarkan kehendak kita, kita tolak misalnya, ya kan? Ya, kita tolak. Tetapi karena ketentuan yang memaksa kita untuk harus taat kepada pemilihan yang sudah dipilih yang tidak sesuai dengan kehendak kita, maka terpilih. Makanya kemarin saya juga agak kaget dan ya merasa bersyukur juga, ternyata di Bangka Tengah ini penduduknya sangat cerdas, karena banyak juga yang calon pemimpin-pemimpin kita tapi tidak dipilih oleh warga masyarakat, kan gitu. Nah inilah, maka di masa yang akan datang kita mesti menjadi warga negara yang cerdas. Nah, salah satunya menjadi warga negara yang cerdas itu adalah agar kita memilih sesuai dengan harapan kita dan bisa menyuarakan aspirasi kita. Untuk hari ini, pemimpin kita yang kita pilih itu dan kita harus dukung sampai dengan waktunya yang sudah tiba. Nah, oleh karena itu saya kira, kemudian yang kedua adalah dengan mengakui dan menerima nilai demokrasi. Nah, demokrasi salah saya, mau kalau demokrasi misalnya ketua OSIS dipilih, ya walaupun banyak yang berbeda pendapat tentang tidak menerima, tapi kalau dia menang dalam pemilihan ketua OSIS, ada ini adalah pengurus-pengurus OSIS, tentu ini dipilih oleh dalam forum pemilihan ketua OSIS. Nah, semua orang pasti, saya kira satu sekolah itu tidak semua mendukung adik-adik ini sebagai pengurus OSIS, benar kan? Tidak semuanya. Tetapi fakta empirisnya mengatakan bahwa kalau sudah dipilih, orang yang tidak memilih harus mendukung. Itulah seharusnya demokrasi yang terjadi. Sama dengan pertandingan sepak bola, ya kan? Begitu bermain sepak bola antar dua kesebelasan, baku lawan. Tapi begitu selesai pertandingan sepak bola, baku rangkul, bahkan baku berganti kostum itu. Itulah demokrasi, itulah penerimaan hasil. Tidak boleh begitu kita kalah, bikin kelompok melakukan perlawanan secara inkonstitusional. Itu yang dilarang. Itu yang dimaksud tidak menerima perbedaan tadi. Jadi salah satu menerima perbedaan itu dengan meyakini kebenaran demokrasi. Dan saya percaya adik-adik sebagai pengurus OSIS ini adalah hasil pemilihan secara demokrasi, karena adik-adik terpandang ganteng, cantik, pintar, dan katakanlah dapat idola di sekolahnya, ya kan? Saya lihat ini cantik-cantik, ini ganteng-ganteng ini kan. Saya punya keyakinan bahwa adik-adik ini adalah selebriti yang ada di sekolahnya masing-masing, ya kan? Ya, ada selebriti ini, maka dipilihlah jadi pengurus OSIS. Dan saya bersyukur adik-adik ini memiliki semangat yang kuat, dan ini adalah bukti demokrasi. Adik-adik ini lahir dari sebuah perbedaan. Tentu di sekolah itu ada orang yang tidak suka atau yang tidak sependapat dengan adik-adik. Bagaimana caranya merangkul mereka menjadi sebuah kekuatan yang kemudian bisa mengusung visi misi adik-adik menjadi pengurus OSIS yang berhasil dan membawa sekolahnya itu menjadi sekolah yang tidak radikal, tidak intoleran, dan tentu mengusung demokrasi dan memiliki wawasan kebangsaan dan pemahaman moderasi beragama. Saya percaya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Labarhi, sudah sangat jelas sekali ya apa yang disampaikan beliau, beserta contohnya juga. Selanjutnya kepada peserta yang masih ingin bertanya, diberikan kesempatan kepada satu orang peserta lagi. Kita pakai forum ini sampai setuntas-tuntasnya. Izin bertanya Ibu. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Eliza Putri dari SMK Negeri 1 Koba. Bapak, bagaimana jika ada teman yang berbeda agama dengan kita, mengajak kita dalam acara keagamaan mereka, apakah itu termasuk dalam hal toleransi atau sebuah kesalahan? Dan pertanyaan yang kedua, batasan dari toleransi itu seperti apa sih? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Olivia Eliza Putri. Selanjutnya kepada narasumber yang ingin menjawab pertanyaan Olivia, disilahkan. Oke. Ada saya. Siapa yang jawab?
Pertanyaan ditujukan kepada siapa ya? Untuk pertanyaan mengenai bagaimana jika ada teman mengajak kita dalam acara keagamaannya, saya rasa itu lebih mengacu pertanyaan kepada Bapak Labarihi untuk pertanyaan pertama. Silakan. Bagaimana caranya kalau ada kawan kita dalam sebuah acara keagamaan mereka cenderung melakukan penistaan agama di sekolah ya di sekolah ya. Kalau terjadi di sekolah tentu ini sesuatu yang sangat disayangkan karena sekolah itu kan ada keseharian dalam konteks belajar ya kan. Tapi kalau di luar mungkin caranya tentu dengan cara yang saya sampaikan tadi bahwa ada forum, ada caranya. Tapi kalau terjadi di sekolah, ada kawan kita yang melakukan usaha untuk menistakan agama kita, agama yang berbeda. Saya kira ini perlu dilakukan upaya-upaya penanganan, ya, upaya-upaya penanganan yang ada di sekolah itu. Mungkin perlu dibawa ke forum dewan guru atau diselesaikan secara kekeluargaan di sekolah dan jangan dulu keluar. Nah, diselesaikan di sekolah, ada forum dewan guru di situ, ada guru bimbingan dan konseling di situ, ada yang mungkin ada yang salah dalam pikiran anak-anak itu perlu diselesaikan oleh gurunya, oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, ada guru agama di situ, ada guru agama yang berbeda agama di situ, perlu diskusi diselesaikan bahwa cara-cara untuk menistakan, menghina agama itu menjadi bagian dari sikap intoleran. Saya kira itu tidak boleh terjadi, bahwa kita selalu punya semangat bahwa kita harus menghormati kebebasan beragama bagi siapapun. Dan saya kira jika ada kawan kita yang lakukan begitu, kalau ada kawan itu dekat sekali bisa dilakukan dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Mungkin dengan cara yang sopan diajak untuk diberi pemahaman bahwa sesungguhnya yang dilakukan itu tidak tepat dalam konteks kehidupan kita di Indonesia, ya kan? Tentu dibawa. Kalau ada kawan kita mungkin dirangkul, disampaikan bahwa apa yang Adinda sampaikan itu tidak tepat dalam konteks merawat keindonesiaan. Kita ini masyarakat plural, heterogen, berbeda-beda agama, suku, bangsa dan tentu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara begitu, dengan cara yang sopan. Hubungannya dengan Islam. Nah, bagaimana kita Islam? Kita ini harus menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh teladan yang baik dan benar. Kita mayoritas. Kalau mayoritas ini kadang-kadang karena mungkin ada ego yang lebih besar, jangan sampai terjadi kita mengurangi hak-hak yang minoritas. Kita ini minoritas, kita orang Islam, kalau bisa jangan bersikap karena mudah sekali dibaca. Akan dilakukan menjadi viral kalau ada kita menistakan yang minoritas. Oleh karena itu maka karena kita mayoritas, kita harus menjadi uswatun hasanah, contoh teladan bagi agama lain bahwa damai itu indah, ya kan? Warna pelangi perbedaan itu menjadi modal bangsa kita. Justru inilah kebesaran kita. Kalau ada kawan kita dekat, kita rangkul bahwa silakan mengamalkan ajaran agamamu, kami juga agama kita. Dalam bahasa yang indah, Al-Quran juga katakan, lakum dinukum waliyadin. Bagimu, ayo Anda saudaraku silakan amalkan ajaran agamamu, tapi kami juga mengamalkan ajaran agama kami, ya kan, seperti itu. Itulah bentuk-bentuk toleransi yang dikembangkan oleh remaja-remaja pengurus OSIS ini. Nah, tentu perilaku kita adalah bersikap adil, demokratis, ya kan, tidak berpihak, tidak mengecilkan, tidak merampas hak-hak minoritas misalnya. Kalau ada keluarga kita di situ di SMA-mu itu ada 50 orang misalnya non-muslim satu agama, saya kira juga mereka diberi ruang. Ya, yang salah ini tidak diberi ruang. Nah, mereka diberi ruang untuk mengembangkan ajaran agamanya juga. Misalnya kalau Islam merayakan peringatan Maulid Nabi, saya kira juga mereka diberi hak ruang untuk merayakan apa misalnya memperingati hari kelahiran nabinya misalnya seperti itu, silakan. Tentu kita pengurus OSIS tidak boleh menghalang-halangi gitu, nggak boleh. Karena dalam rangka merawat kebersamaan tadi dan mengurangi perbedaan tadi. Sangat indah kita memiliki warna pelangi yang berbeda. Justru kalau salah kalau kita menjadi satu warna merah semua. Makanya Indonesia itu warnanya merah putih. Ada merah, ada putih. Berarti kita berbeda, ya kan? Tapi kalau Indonesia menjadi warna merah semua atau warna putih semua, justru warna bendera kita bagus apa enggak?
Kan tidak bagus kan? Nah, justru warna bendera kita melambangkan bersatunya semua orang yang berpemikiran, boleh merah, boleh putih, tapi kita negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira inilah kehebatan bangsa kita dibanding bangsa-bangsa lain. Tidak hanya kita yang merasa bangga terhadap diri kita, negara-negara lain pun merasa bangga terhadap negara Indonesia, karena kita ini sebenarnya rawan konflik, rawan perpecahan. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini negara kita masih utuh dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya mereka khawatir, orang luar negeri mengkhawatirkan kita, bingung dengan mereka kita ini, bahasanya beda, adat budayanya beda, seleranya beda-beda, wajahnya pun beda-beda, ya kan? Agamanya banyak macam, tapi kok aman-aman saja. Resep apa yang dipakai? Ya resepnya Pancasila, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya di negara lain akan terjadi pembantaian atau semacam sesuatu yang tidak diinginkan ya dalam kerangka negaranya. Jadi oleh karena itu saya kira adik-adik ini menjadi semacam pejuang dalam rangka mewujudkan apa yang hari menjadi topik pembicaraan kita, menuju intinya negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu intinya ya. Terima kasih. Masih ada lain, silakan. Baik, selanjutnya Bapak Labarihi, tadi juga peserta Olivia bertanya, sebatas mana batasan toleransi beragama itu sendiri? Batasan toleransi beragama saya kira sudah jelas ya tadi ya, bahwa kita toleransi beragama itu tidak mencampuri urusan pengamalan ajaran agama orang lain. Tadi sudah jelaskan lakum dinukum waliyadin, batasannya situ. Artinya apa? Kita orang Islam tidak boleh sebenarnya melakukan hal-hal yang upaya-upaya untuk masuk pada wilayah ajaran agama orang lain gitu loh. Nggak boleh. Makanya sebenarnya dulu pada zaman Nabi juga dilakukan begitu, usaha-usaha bagaimana agama ini disatukan. Bersama-sama, yo hari ini kita sholat, Muslim sholat semua, Kristen sholat. Nanti besok kita ke gereja lagi. Nggak boleh, tidak boleh. Jadi kita tetap berbeda, tapi bagaimana merawat perbedaan supaya tetap indah gitu loh. Makanya batasannya adalah kata tegasnya, kata kuncinya itu adalah toleransi beragama dibatasi dengan satu, tidak berusaha mencampuri dan mengkaji pengamalan agama orang lain. Kalau dalam bahasa Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin, itu batasannya. Bagimu saudaraku silakan amalkan ajaran agamamu, bagi saya saudaraku ajaran agama saya kulakukan, kuyakini, kulaksanakan. Itu perintah yang sudah disampaikan oleh Nabi berdasarkan petunjuk firman Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tegas ya. Oke, silakan yang lain. Terima kasih Bapak Labarihi. Pada peserta masih bisa untuk satu orang lagi bertanya karena waktu kita masih tersedia sekitar 30 menit. Silakan pada peserta yang ingin bertanya. Ya. Bagaimana? Sepertinya sudah tidak ada lagi peserta yang ingin bertanya. Selesainya diskusi dan tanya jawab kita pada kesempatan ini, berarti kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan para narasumber kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kami ingin menginformasikan kepada para peserta untuk tidak meninggalkan grup WA terlebih dahulu karena ada evaluasi dari Bakesbang Polbang Tengah akan mengajukan pertanyaan, 10 pertanyaan saja, pertanyaannya gampang mengenai itu yang disampaikan pada hari ini. Dan saya ucapkan selamat kepada 3 peserta yang telah bertanya, kepada Septa, Angga Nuzul Rizki, dan Olivia Ediza Putri, karena akan ada hadiah pulsa 50 ya. Untuk informasi lebih lanjut akan dibahas. Tepuk tangan kepada 3 peserta yang telah bertanya. Baik, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan.
Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.